Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini saudara terkasih dalam Tuhan? Jika engkau hari-hari ini sedang merasa yang namanya lelah, yang namanya letih, kau merasa yang namanya kurang semangat, kau sulit lagi untuk masuk dalam arena pertempuranmu, arena peperanganmu, dalam doa-doamu kau merasa begitu letih, begitu lesu, Tuhan mau ingatkan satu hal pada hari ini. Kita hari ini mau sama-sama belajar mengenai Selah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa roh kita itu penurut, tetapi daging kita itu lemah. Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu selalu kuat, selalu powerful, dan akan membuat kita hidup dalam kekudusan. Tapi ingat, kita adalah manusia yang masih hidup dalam daging, dan daging kita lemah. Manusia, kita semua, engkau dan saya adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jiwa dan tubuh akan memasuki fase letih, fase jenuh, fase yang capek luar biasa kalau kita tidak mengelolanya dengan benar. Dan itu akan menjadi fase yang berbahaya karena jangan sampai setan atau iblis mengambil kesempatan dalam hal tersebut. Oleh karena itu kita harus mengelola hidup kita. Kita harus mengelola jiwa kita. Kita harus mengelola letih dan jenuh dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar yang tadi saya sudah katakan mengenai Selah. Kalau kita melihat di firman Tuhan, sebenarnya ada 3 kata yang tidak bisa diterjemahkan secara literatur, tidak bisa diterjemahkan secara gamblang, yaitu kata amin, haleluya, dan Selah. Kalau kita lihat banyak sekali pemazmur, Daud sering sekali menyebutkan kata Selah. Bapak Ibu, arti dari kata Selah itu mencakup kata haleluya dan amin. Kata Selah adalah tanda baca pada sebuah cerita dan partitur yang artinya to lift up atau menaikkan nada atau penekanan atau juga mengeraskan suara. Itu arti dari kata Selah. Selah merupakan jeda, Selah merupakan tanda baca pada cerita atau pada partitur lagu. Sehingga hari-hari ini Tuhan katakan jiwa kita akan selalu menceritakan kisah-kisah kehidupan. Kalau hari-hari jiwamu merasa monoton, jiwamu merasa jenuh, mungkin kau kurang yang namanya Selah. Kau kurang tanda baca itu yang namanya Selah. Kalau hari ini kau letih, kau jenuh, jiwamu letih, jiwamu lesu, ayo kita pelajari yang namanya Selah, yaitu tanda baca dari kehidupan. Bapak Ibu, arti dari Selah menurut bahasa Ibrani terdiri dari kata samek, lamet, dan hei. Di mana samek artinya lingkaran atau titik atau siklus penuh atau kata stop. Sedangkan lamet adalah tongkat gembala, berbicara tanda koma, berbicara tunggu, berbicara jeda, atau kita melihat arahan Tuhan. Dan hei artinya adalah melihat, memandang, dan artinya itulah tanda seru dalam jiwa kita. Jadi Selah itu memiliki 3 tanda baca, yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru. Hari ini di episode pertama kita akan mempelajari Selah, yaitu tanda titik dalam hidup kita. Nanti akan ada Selah bagian kedua, Selah bagian ketiga yang berbicara tanda koma dan tanda seru dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara Selah adalah tanda titik, yaitu kita harus mengerti kapan kita berhenti. Kita harus tahu ketika Tuhan menyuruh kita berhenti. Kita harus tahu kapan kita menanti dan menunggu, dan kita harus tahu kapan kita menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Yaitu the power to stop, the power to waiting, and the power of Sabbath. Oleh karena itu hari ini kita belajar the power to stop. The power, kekuatan, kuasa ketika kita berhenti. Ini adalah tanda titik buat jiwa kita. Ini kuasa daripada perhentian buat setiap kita. Lalu pertanyaannya, kapan saatnya kita untuk berhenti? Mari kita buka Bapak Ibu di Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 4 hal yang kita mau pelajari hari ini. Ini waktunya ketika engkau monoton hidupmu, ketika engkau lelah, engkau letih, engkau jenuh, kau harus melakukan yang namanya perhentian dalam hidupmu. Kau harus melakukan yang namanya Selah, tanda titik dalam hidupmu. Yang pertama adalah kita harus berhenti ketika kita berjalan di jalan yang salah. Bapak Ibu, kita perlu kepekaan daripada Tuhan. Bisa jadi engkau lelah, engkau letih, engkau jenuh karena engkau berjalan tidak di destinimu. Atau kita tidak berjalan dalam panggilan Tuhan sehingga kita merasa burn out, kita merasa letih, kita gampang jenuh, kita gampang bosan. Dan jika Tuhan ingatkan, itu bukan panggilanmu, itu bukan destinimu, mari kita berhenti. Jangan kita berjalan di tempat yang bukan destiny kita. Ketika kita tidak berjalan di bukan tempat destiny kita, mari kita berhenti hari ini. Contohnya lah Yunus. Ketika dia berusaha kabur dari destiny Tuhan harus membuat dia masuk dalam perut ikan besar. Dia harus mengalami perhentian.
Sampai akhirnya Yunus kembali ke direksi yang tepat. Yunus kembali ke jalan yang tepat. Dan dia mengenapi destiny yang Tuhan berikan. Haleluya. Kalau hari ini kau merasa kau dalam perut ikan. Kalau kau hari ini merasa kau sedang berhenti. Kau dalam titik yang benar-benar gak enak banget. Artinya Tuhan sedang mau mengembalikan kau ke destiny yang Tuhan berikan atas hidup. Yang kedua, bagaimana dan kapan kita harus berhenti? Yaitu ketika kita hidup dalam kelaziman. Bapak Ibu, kelaziman itu hal yang jauh daripada keajaiban. Jangan kita berdoa, jangan kita memuji, kita peperangan rohani, doa puasa karena kelaziman. Oh, saya udah biasa melakukannya, saya biasa deklarasi, saya biasa peperangan rohani. Sampai akhirnya itu jadi rutinitas, itu jadi kelaziman, sehingga membuat keajaiban itu menjauh daripada setiap kita. Nggak ada greget lagi di hati kita. Nggak ada roh yang membara lagi, yang bergelora lagi di hati kita. Sehingga kita masuk yang namanya dalam siklus kelaziman. Kita kebas dalam nama Yesus. Contoh orang lumpuh yang di Bethesda. Ingat Bapak Ibu di kolam Bethesda? Dia menunggu dengan kelaziman. Bahkan sampai puluhan tahun dia menunggu di kolam itu. Dan dia hanya melihat orang-orang lain yang masuk kolam itu dan disembuhkan. Tapi dia sendiri yang sudah lama menunggu, dia tidak mendapat mujizat. Kenapa? Karena dia pakai iman dia bukan sebagai iman, tapi sebagai kelaziman. Dia menunggu, harapan dia jadi kelaziman sehingga dia jauh daripada keajaiban. Tapi suatu ketika bersyukur ada kairos Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya dia bertemu dengan keajaiban. Oleh karena itu hari ini apapun imanmu, harapanmu jangan pakai kelaziman. Ayo kita buat roh kita menyala-nyala. Nantikan Tuhan setiap hari. Ayo setiap bangun pagi, oh apa ya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Oh aku percaya Tuhan akan melakukan hal-hal dahsyat dalam hidup saya. Terus kita harapkan dengan tidak lazim. Amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kapan kita harus berhenti? Yaitu ketika siklus dalam hidup kita sudah berakhir dan kita masuk siklus yang baru. Jangan sampai ketika Tuhan sudah masuk ke siklus yang baru, level yang baru, tapi hidup kita masih di siklus yang lama. Kita gak mau berubah dari siklus lama kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Kalau engkau merasa itu siklus sudah berakhir dan Tuhan bilang stop, kau harus stop. Amin. Kau harus move on. Apa yang harus kau lepaskan, apa yang harus kita tinggalkan, tinggalkan itu. Stop itu. Jangan itu menjadi penghambat kita sehingga kita akhirnya merasakan kejenuhan, keletihan. Kita tidak menerima keajaiban. Amin. Kalau Tuhan bilang kau masuk siklus yang baru, yes, ayo kita masuk siklus yang baru. Kita masuk sebuah masa yang baru. Jangan pernah kita pakai strategi yang lama di musim yang baru, amin. Ketika Tuhan memberikan musim yang baru, minta strategi dan arahan yang baru. Minta kekuatan untuk kita tahu apa yang kita harus lakukan di siklus yang baru dan musim yang baru, haleluya. Oleh karena itu kalau Tuhan berbicara hari ini kepada setiap engkau, tinggalkan setiap musim yang lama, tinggalkan setiap siklus yang baru, ayo stop. Dari setiap old cycle, stop dari setiap siklus yang lama, amin. Dan kita masuk siklus yang baru, kita pakai strategi yang baru, kita pakai something new yang Tuhan berikan buat setiap kita, haleluya. Dan terakhir yang keempat, ketika kita jadi benih, kita harus stop ketika waktunya kita jadi benih. Apa itu maksudnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ketika kita merelakan diri kita mau buat orang lain lebih dahsyat daripada kita. Ketika kita menjadi benih dalam doa, kita menjadi benih dalam iman, kita menjadi Bapak Ibu rohani. Mungkin waktunya kita udah harus berhenti, waktunya kita harus mendelegasikan, waktunya tongkat estafet itu diberikan. Kita harus tahu kapan kita berhenti. Kalau kita tetap kekeh, atau kita tetap keras kepala, kita terus saja melakukan, padahal itu bukan bagian kita lagi, itu berbahaya Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu kapan waktunya kita berhenti, kapan waktunya kita maju, kapan waktunya kita harus menanti. Amin Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang, oh engkau harus jadi benih untuk kotamu, gerejamu, keluargamu. Mungkin Tuhan bilang, ayo stop nak, berikan itu pada yang lain, ayo. Bangkitkan generasi muda, bangkitkan pasukan-pasukan akhir zaman. Itu artinya stop dan kau jadi benih. Dan dari satu benih yang kecil, seperti pohon apel, dari satu buah apel, dari benih yang kecil, dia ditanam, dia menjadi pohon yang besar dan bahkan ribuan apel bisa muncul dari satu benih yang kecil. Hari ini di mana posisimu yang Tuhan katakan? Bagaimana selah yang mau Tuhan lakukan buat setiap kita? Bapak Ibu, jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah melakukan tindakan. Karena ini musim-musim yang sangat krusial. Mari kita selah dengan Tuhan. Kita berhenti, kita melakukan perhentian bersama Tuhan. Masuk berendam dalam hadirat Tuhan. Dan biar Tuhan segarkan jiwa kita. Tuhan cabut setiap keletihan, kejenuhan dalam hidup kita. Dan biar roh kita menyala-nyala, jiwa kita disegarkan kembali. Ada amin Bapak Ibu? It's time to selah. Waktunya me time, waktunya kita bersama Tuhan, kita menikmati cinta Tuhan. Kita harus tahu kapan waktunya kita berperang, kapan waktunya kita selah, soaking, berendam dalam hadirat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Demikian sesi pertama dari pewahyuan mengenai selah.
Jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen daripada video ini. Sebarkan sebanyak-banyaknya kepada saudara, kerabat, teman-teman, Bapak Ibu sehingga banyak orang diberkati. Amin. Demikian Rara Siahaan, Refiller Ready mengakhiri dengan kata tuntas.